Dalam kesempatan kali ini, yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua berkaitan dengan analisis wacana, kemudian pengembangan metode DNA itu sendiri. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya DNA itu kita perlu pelajari? Kenapa ya workshop hari ini itu penting untuk kita hadiri, gitu ya? Jawabannya adalah satu, karena bahwa saat ini kita semua terhubung melalui internet. Kita mudah mengakses informasi, kita bisa membaca berita dari mana saja, kita bisa mengetahui fakta-fakta baru yang akhirnya kita perlu ketahui keberpihakannya, maksudnya, tujuannya, posisinya. Kemudian hari ini untuk membahas lebih dalam lagi mengenai analisis wacana dan DNA itu sendiri telah hadir salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma yang kata Bu Yus tadi adalah fresh from the oven, masih kenyes-kenyes gitu ya. Kita panggilkan Ibu Dr. Reza Praditya Yuda. Baik, selamat pagi Ibu. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai analisis wacana, kemudian perkembangan media, mari kita saksikan bersama profil dari Ibu Reza Praditya Yuda berikut ini. Baik, dari profil yang kita bisa lihat banyak penelitian-penelitian mengenai ilmu komunikasi, mengenai perkembangan media itu sendiri, serta DNA atau analisis wacana. Ya. Dari materi yang sudah kita baca di situ, Ibu akan menjelaskan perkembangan media serta keterkaitannya dengan analisis wacana. Menurut Ibu sendiri, bagaimana perkembangan media serta keterkaitannya dengan analisis wacana dan kenapa kita penting untuk mempelajari hal itu? Monggo Ibu, silakan disampaikan dalam waktu 30 menit. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Universitas Gunadarma, baik dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan juga Sastra Tiongkok. Saya mohon izin untuk memaparkan materi yang sudah ditugaskan oleh Ibu Nugra dan Ibu Yus kemarin. Silakan, next slide. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin nanti untuk mencoba merunut bagaimana sebenarnya theoretical discussion. Jadi melihat bagaimana diskusi teoritis asal mula dari DNA ini. Karena salah satu masalah yang sering saya temui secara pribadi adalah ketidakkonsistenan baik rekan-rekan mahasiswa ataupun ketika saya membaca jurnal, ada ketidakkonsistenan perspektif. Jadi di awal dia state, gitu. Sang penulis meneliti state apa, tetapi kemudian pembahasannya kadang menggunakan perspektif lain. Ini saya memahami ini sebagai ketidakkonsistensian. Nah, nanti saya akan mengeksplikasi bagaimana sebenarnya DNA ini kalau ditarik dari perspektif ilmu komunikasi. Saya memahami bahwa hadirin di sini sebagian juga dari sastra Tiongkok. However, kita sebagai sarjana ilmu sosial, kita bisa mendekati atau melakukan pendekatan penelitian itu melalui multidisipliner. Dan justru disinilah kita berharap analisa ataupun pembahasan kita yang kata Ibu Yus tadi kolaboratif ini lebih komprehensif. Kalau dalam perspektif sarjana komunikasi, kita melihat bagaimana proses komunikasi itu sebenarnya kita akan menarik kajiannya dari bagaimana seseorang ataupun kelompok itu mengkaji, melihat transfer, memaknai, mengkonstruksi sign dan juga simbol dan dari interaksi. Jadi kita sebenarnya kalau kami dari sarjana komunikasi itu menarik dari dua perspektif ini. Kalaupun di dalamnya ada unit-unit analisis, baik itu pesan, baik itu media, baik itu conversation, nilai dan sebagainya, itu adalah kajian-kajian yang digunakan oleh sarjana komunikasi. Jadi kacamata sarjana komunikasi adalah pada unit-unit tersebut. Bagaimanapun ini adalah model yang sudah puluhan tahun lalu. Sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, keberadaan media ini tidak menjadi salah satu unit saja, tetapi sudah terintegrasi di semua unitnya. Tentu saja perubahan ini akhirnya merubah cara kita sarjana dalam meneliti dan memahami dari sebuah fenomena komunikasi atau fenomena sosial itu sendiri. Selanjutnya, nah
Kalau kita merujuk kembali melihat kronologi dari media atau praktek komunikasi, sebenarnya bentuk sederhana dari media itu adalah spoken atau written language. Kemudian berkembang hingga akhirnya printing, radio, televisi dan sebagainya, hingga saat ini Bapak Ibu bisa menggunakan gawai yang advance, teknologinya yang sudah canggih. Akan tetapi di dalamnya sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi pesan atau media. Warna baju, potongan rambut, apalagi lipstik, warna lipstik, atau semuanya mengkomunikasikan sesuatu. Itu yang kami pahami dari perspektif ilmu komunikasi. Bentuk rumah, cat rumah, pemilihan warna sepatu, bentuk sepatu itu adalah pesan juga yang ingin disampaikan oleh seseorang. Karena itu pada pengertian yang luas sebenarnya media komunikasi itu adalah semua hal, all means, semua sarana yang dia bisa mentransform, dia juga bisa memodify proses komunikasi itu. Ini adalah pengertian yang luas, pengertian yang general. Pada perkembangannya nanti pengertian ini akan menyempit, sehingga kalau kita menanyakan kepada masyarakat umum atau calon mahasiswa misalnya, komunikasi itu apa? Jawaban mereka mungkin komunikasi itu adalah komunikasi massa. Media itu apa? Media itu TV, radio, koran. Karena pada perjalanannya ada hal-hal yang membuat definisi ini nanti sempit. Nanti kita akan melihat kronologi tersebut bersama-sama. Bapak Ibu, dari proses komunikasi tadi, meskipun itu adalah proses yang sederhana, tetapi terlihat bahwa yang skema di awal tadi, itu terlihat bahwa proses komunikasi itu bukan proses yang isolatif, yang terpisah dari dinamika sosial. Dia selalu terhubung, terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Karena itu kalau kita lihat sebenarnya, jadi yang di sini ini adalah revolusi industri, yang di sana adalah revolusi media. Mereka bertemu di dalam teknologi 3.0 atau revolusi 3.0. Tapi sebelumnya kalau kita melihat dari awal, semuanya saling intertwin, terkait. Tidak bisa ada perkembangan media atau media baru yang itu terlepas dari revolusi industri atau dinamika di sekitarnya. Misalnya, dulu ada penemuan mesin, penemuan mekanis yang itu kemudian membuat orang menemukan mesin printing. Dengan adanya misalnya pengetahuan yang tersebar semakin cepat, orang semakin banyak pintar, ilmu pengetahuan akhirnya berkembang lagi. Ditemukan listrik berkembang, ada kebutuhan masyarakat, berkembang lagi televisi, radio dan sebagainya. Jadi ini saling intertwin. Nah karena itu Bapak Ibu, kadang kita menemukan suatu fenomena yang di sastra Tiongkok dan di komunikasi berbeda ya, cara penggunaan WA-nya, WA group saja. Ini berbeda. Kenapa? Karena kita sebagai kelompok atau sebagai figurasi, kita menyebutnya figurasi komunikasi, itu terkait dengan hal-hal di sekitar kita. Mungkin ada satu mahasiswa yang, kenapa ya mahasiswa ini menggunakan Instagram, yang ini menggunakan Twitter. Praktek komunikasinya berbeda. Nah demikian pula perkembangan ini juga berbeda Bapak Ibu. Meskipun akhirnya sekarang karena integrasi media tadi, integrasi teknologi tadi, semuanya akhirnya saling melebur. Semua sarana bisa menjadi komunikasi, semua menjadi media komunikasi, dan semua apa yang tampil di media itu akhirnya menjadi realitas yang kita anggap itu benar. Nah nanti akan ada fragmentasi dari para sarjana dalam melihat fenomena ini. Tadi kita banyak mention tentang masyarakat dan juga media. Dalam hubungan antara masyarakat dan media, sebenarnya para sarjana ini terfragmentasi perspektifnya. Ada yang sarjana melihat bahwa secara sosial itu masyarakat memiliki otoritas loh, memiliki kemampuan loh, menjadi agen yang aktif mengkonstruksi semua realitas itu. Kita menyebutnya sarjana sosiosentris. Di lain pihak, ada sarjana media sentris yang dia melihat bahwa media ini powerful loh. Media itu bisa mempengaruhi masyarakat loh, bahwa realitas di media itu adalah realitas sebenarnya loh. Media itu dipandang dominan. Kalau sarjana sosiosentris tadi melihat bahwa media itu hanyalah sebuah ruang yang merefleksikan
dinamika sosial. Jadi itu hanya potret saja. Apa yang bisa merubah, siapa yang bisa merubah itu sebenarnya tetap di manusia. Jadi ini adalah perspektif yang di awal tadi saya sebut, kadang teman-teman mahasiswa kurang konsisten. Misalnya di awal dia mengatakan, di awal sekali paragraf latar belakang mahasiswa mengatakan bahwa saat ini teknologi media berperan besar dalam merubah bla bla bla. Itu kan artinya standpoint dia sudah media sentris ya Bapak Ibu. Tapi ternyata penelitiannya adalah tentang pemanfaatan Instagram untuk bla bla bla. Artinya kan manusia sebenarnya. Dia melihat pembahasannya manusia yang memiliki dominasi. Ini maksud saya yang hati-hati. Ketika saya sendiri juga selalu membaca berulang kali penelitian saya untuk menjaga konsistensi ini. Dari awal saya melihat siapa ini yang dominan, media atau masyarakatnya. Sampai akhir, sampai kesimpulan pun, sampai saran saya harus tetap pada perspektif tersebut. Selanjutnya, nah pada perkembangannya sebenarnya ketika Pitirim Sorokin tadi melihat media massa pada waktu itu tahun 1960 itu kan media massa menjadi tren. Semua riset sosial itu meneliti bagaimana politisi menggunakan media karena TV, radio masih baru Bapak Ibu. Bagaimana PR menggunakan media. Jadi mereka melihat bagaimana media massa yang saat itu masih TV, radio dan koran sangat powerful. Karena itu penelitian dalam era 1960 itu banyak media sentris. Akhirnya terbawalah tadi definisi secara sempit. Oh, orang kalau mengatakan komunikasi itu pasti lewat 3 medium itu ya. Oh, komunikasi itu hanya komunikasi massa ya. Komunikasi face to face yang Ibu Yus tadi mention akhirnya hilang. Padahal ketika kita berubah, komunikasi kita berubah dalam media lain, sifatnya berubah. Ketika kita komunikasi face to face, ada makna-makna yang itu tidak bisa ditangkap oleh medium. Nah, ini sifat dari media inilah yang berubah. Nah, kemudian tadi kita melihat sebenarnya kenapa sih medium itu secara sempit media hanya didefinisikan oleh masyarakat umum menjadi 3 media tadi. Kenapa? Karena ada kekuatan institusionalis tadi. Misalnya, dulu pemerintah kalau mau mengatakan sesuatu sosialisasi bisa langsung, tapi kemudian diwakili oleh media. Masyarakat pun kalau mengkritik akhirnya lewat media. Artinya media ini memiliki kekuatan institusionalis di situ. Akhirnya orang percaya, apapun kalau Kompas sudah menulis kita percaya. Oh, medsos gini-gini, IG bilang gini-gini, kita lihat dulu Tempo gimana. Akhirnya kita mengacunya ke situ. Itu adalah kekuatan dari institusionalis media tadi sebagai rujukan masyarakat. Nah, sebenarnya dalam 20 terakhir perdebatan antara media sentris dan sosiosentris itu sudah mulai melebur karena sudah ada perspektif baru yaitu mediatisasi. Saya mengangkat ini sebagai disertasi, di mana mediatisasi tadi tidak melihat masyarakat dan media sebagai institusi yang terpisah, tetapi saling terkait. Apa yang ada di media itu mengenai saya, dan bagaimana cara saya mengeksternalisasi pemahaman saya itu juga melalui media lagi. Akhirnya yang terjadi adalah timbal balik lagi. Nah, jadi sekarang kalau kita mau meriset misalnya menggunakan DNA, kita pakai perspektif yang mana dong? Nanti di belakang kita akan melihat lagi perkembangan riset-riset tersebut. Selanjutnya, nah kemudian dengan adanya new media ini sebenarnya mengembalikan definisi media kepada definisi yang lalu. Kenapa? Karena kekuatan institusionalis tadi tidak lagi dimiliki oleh media massa, tapi dimiliki oleh pengguna. Anda dulu kalau kita misalnya mengkritisi pemerintah atau tidak puas dengan suatu perusahaan, kita lewat media. Tapi sekarang saya cukup mention, saya tinggal bikin story. Artinya kekuatan-kekuatan atau otoritas media itu kembali digunakan oleh pengguna lagi. Nah, ini yang membuat sebenarnya definisi media itu kembali dalam definisi yang general, definisi yang sudah lalu tadi. Livingstone mengatakan mediation of everything. Sekarang itu semuanya termediatisasi, semuanya termediasi. Mau dari mulai kita memenuhi kebutuhan kesehatan, transaksi, mengajar, semuanya sudah melalui media. Tetapi
kadang ada beberapa perspektif atau pemahaman kita yang belum memahami bahwa media ini logikanya berbeda. Apalagi nanti di DNA ini kita harus memahami bahwa ini ada sebuah objek atau unit analisis baru loh yang berbeda dengan kita. Nanti coba next Mas. Nah, ini risetnya. Sebenarnya sarjana juga terfragmentasi lagi ketika melihat perkembangan teknologi media. Ada kelompok sarjana yang melihat data digital, data daring itu memisahkan realitas digital dan realitas sebenarnya. Ada juga sarjana yang lain mengatakan enggak, data digital, metode-metode baru yang melibatkan data digital itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk melengkapi atau mengkaitkan sebuah realitas masyarakat secara utuh. Sayangnya ada, selanjutnya Mas, sayangnya ada peneliti yang mengkritisi bahwa kelompok kedua tadi yang seharusnya menekankan analisa bahwa kehidupan offline, data-data pada kehidupan sebenarnya itu harus diutamakan untuk melengkapi data digital, sayangnya itu juga sudah mulai media sentris. Artinya riset-riset mereka itu semakin bergantung dengan data digital. Misalnya etnografi internet atau misalnya etnografi. Kozinet pada tahun 2010 ketika dia menulis tentang etnografi di awal, dia melihat bahwa ekosistem internet itu separatif antara manusia, media, teks. Sehingga ketika banyak menulis tentang komunitas virtual, Kozinet itu mendefinisikan komunitas itu adalah kelompok masyarakat yang batasnya tidak jelas, ada timbal balik, ada hubungan resiprokal, dan sebagainya. Untuk sarjana komunikasi sebenarnya kalau kita menarik dari eksplikasi awal tadi, di mana yang penting adalah interaksi dan transfer sign atau simbol, sebenarnya ini menyempitkan definisi dari komunitas atau kelompok masyarakat. Karena kita dalam buku-buku babon, kalau kita menyebut orang komunikasi, sarjana komunikasi menyebut kelompok atau komunitas itu masyarakat sangat fluid, sangat fleksibel. Hubungan orang itu tergantung dari kualitas hubungannya, sehingga saya tergabung dengan Bapak Ibu dosen di Vkom. Tapi mungkin saya memiliki kedekatan lebih dengan Bu Aning. Jadi hubungan itu tidak bisa dilihat hanya secara media sosial, hanya melalui apa yang tampak di situ. Oh, saya berteman di IG dengan Ibu Yus, berarti saya bestie Ibu Yus, belum tentu. Gitu. Yang ada sebenarnya kalau orang komunikasi ping dan postil itu mengatakan seharusnya orang komunikasi melihat media sosial atau apa yang tampak di dalam data digital itu adalah pengalaman. Jadi dia itu harus menjadi situs media sosial nanti yang akan Twitter dan sebagainya, itu seharusnya situs yang menjadi pengalaman. Yang manusia itu ketika melakukan praktek di dalamnya dinamis dan fluktuatif, fleksibel. Jadi tidak harus saklek, oh saya nge-tweet bla 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 berarti saya tidak suka dengan ini. Kadang kan kita membalas pesan emotnya senyum-senyum tapi sebenarnya dongkol ya Bapak Ibu. Itu kan sering terjadi. Itulah sebenarnya ya. Yang terjadi sebenarnya seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun juga perkembangan teknologi media ini akhirnya merubah fenomenanya. Fenomena yang kita teliti berubah. Kemudian yang kedua metodenya berubah. Dan seharusnya adalah cara kita memahami sebuah fenomena itu. Selanjutnya, nah di sisi lain, ketika kita membicarakan diskurs, kalau tadi kita coba mengeksplikasi media, sebenarnya sifat dan karakter media itu seperti apa. Kalau kita sekarang menyinggung diskurs, ini adalah sesuatu yang bukan taken of granted. Jadi kita percaya bahwa sebuah wacana, sebuah makna dan sebagainya itu bisa dinegosiasikan. Karena itu mungkin istilah tertentu media saja, Bapak Ibu di Vkom dan sastra Tiongkok pasti memiliki konstruksi yang berbeda, maknanya berbeda. Gitu. Dia mengatakan bahwa diskurs itu bisa digunakan untuk regulate masyarakat loh. Bisa menyatukan masyarakat loh. Kalau orang-orang yang kritis melihat dia sebagai tools misalnya, ini tools untuk kita memobilisasi, memenangkan pemilu 2024 misalnya. Tetapi
beberapa sarjana yang pikirannya lebih sosiosentris mengatakan kalau discourse itu menjadi horizon makna, horizon of meaning. Jadi kita bergerak berdasarkan makna itu, gitu. Jadi dia lebih halus mengatakan ini yang menyatukan kita. Hari ini pun misalnya discourse-nya adalah kita belajar berkolaborasi untuk melakukan riset. Itu adalah discourse yang mungkin hari ini kita gunakan sehingga kita tertarik untuk datang. Tetapi kalau di sisi lain, perspektif lain, tentu discourse hari ini bisa dilihat sebagai misalnya apa keuntungannya kita datang hari ini misalnya, siapa yang lebih diuntungkan atau tidak, itu tergantung perspektifnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana orang memaknai atau mengkonstruksi discourse itu berbeda. Selanjutnya, nah ini adalah istilah-istilah riset yang saya temukan berkaitan dengan data-data digital. Saya coba tarik ke dalam etnografi, karena etnografi itu adalah salah satu metode yang paling sosiosentris. Sebenarnya para ahli tadi kenapa sih terjadi saling kritik, seolah-olah yang sosiosentris itu tidak suka dengan data-data yang ada di digital saja, yang itu dipisahkan dari data sebenarnya. Karena menurut core-nya, para sarjana itu mengatakan riset komunikasi, riset sosial itu seharusnya tick description, tick analysis. Seharusnya ada hubungan yang panjang, ada pengamatan yang panjang. Tetapi seringkali dengan perkembangan media, metode riset itu sekarang hanya melihat apa yang tampak di digital, di medsos, itu yang kita bahas, itu yang kita analisa. Gitu. Jadi jatuhnya terkadang asbun. Masih bagus kalau asbun artinya ada bunyinya. Kadang-kadang apa yang ada data yang habis kita crawling, udah itu saja yang dibaca. Jadi tidak ada analisanya. Di situ kalau saya boleh mengatakan secara kasar, sebenarnya saya melihat itu adalah riset-riset yang introvert, yang dimana peneliti tidak berani untuk berargumentasi. Nah sebenarnya dari riset-riset ini saya setuju dengan ini apa sih bedanya riset tersebut? Tentu saja setiap orang yang menginisiasi metode tersebut mempunyai penekanan tersendiri, definisinya pasti tersendiri. Tetapi saya mengutip Caliandro, karena Caliandro mengkurasi berbagai riset dan dia mendapati bahwa intinya sama saja kok. Ada 3 substansi yang sama. Pertama sumber datanya menggunakan data online, yang kedua tekniknya menggunakan internet, terkait dengan internet, dan yang ketiga semua riset-riset ini itu tujuannya adalah sebenarnya itu memahami perilaku manusia, dinamika sosial. Kalau masalah pembahasannya tidak dalam, masalah pembahasannya hanya membaca apa yang tampak di data, hasil kurasi, itu adalah masalah peneliti. Tetapi esensinya dari riset ini adalah esensinya sebenarnya sama seharusnya. Selanjutnya, nah ini yang saya maksud tadi. Kenapa menjadi penting bahwa riset kita meskipun terkait dengan data digital tetap harus ada argumentasi adalah saya mengutip Jean-François Lyotard. Sebagai akademisi kan pada akhirnya kita berargumentasi secara ilmiah melalui jurnal. Kalau jurnal kita hanya membaca tidak ada pemikirannya, apa bedanya kita dengan mungkin teknisi, mungkin anak-anak SMA yang sudah bisa mengkurasi data. Lewat jurnal nantilah kita sebenarnya bisa saling berdiskusi, mengkritisi, ataupun berkolaborasi. Terima kasih Bapak Ibu.